Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari, keluarga GPD LSD Magelang, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Kembali hari ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini saya ambil dari kitab Imamat, pasal yang ke-22, ayat 18 dan 19. Imamat pasal 22 ayat 18 dan 19 saya akan bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Berbicaralah kepada Harun serta anak-anaknya dan kepada semua orang Israel dan katakan kepada mereka, siapapun dari umat Israel dan dari orang asing di antara orang Israel yang mempersembahkan persembahannya, baik berupa sesuatu persembahan nasar maupun berupa sesuatu persembahan sukarela yang hendak dipersembahkan mereka kepada Tuhan sebagai korban bakaran, maka supaya Tuhan berkenan akan kamu, haruslah persembahan itu tidak bercela dari lembu jantan, domba, atau kambing. Ya, puji Tuhan, renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Di dalam ayat yang kita baca ini, ayat 19 dikatakan, maka supaya Tuhan berkenan akan kamu, haruslah persembahan itu tidak bercela. Dalam Imamat pasal yang ke-22 ini, khususnya ayat 17 sampai ayat 25, ayat-ayat ini berisi tentang peraturan-peraturan tentang mempersembahkan korban bagi Tuhan. Dan Tuhan memberikan ketetapan kepada umat Tuhan, kepada bangsa Israel, bahwa mereka harus mempersembahkan korban kepada Tuhan, yaitu korban yang tidak bercela atau korban yang tidak cacat. Peraturan ini Tuhan tujukan kepada seluruh umatnya, seluruh bangsa Israel, seluruh orang asing yang ada di Israel. Ketika mereka mempersembahkan korban, harus korban yang tidak bercela atau tidak cacat. Ketika umat Tuhan mempersembahkan korban yang tidak bercela, ketika umat Tuhan mempersembahkan korban yang tidak cacat, maka Tuhan berkenan akan mereka. Itu bisa dibaca di dalam Imamat 22, baik dalam ayat 19 juga ayat 21. Jadi Tuhan akan berkenan ketika umatnya mempersembahkan korban yang tidak bercela atau tidak cacat. Tetapi ketika umat Tuhan mempersembahkan korban yang cacat, maka Tuhan tidak berkenan akan mereka. Dalam Imamat 22 ayat 20 dikatakan, segala yang bercacat badannya janganlah kamu persembahkan, karena dengan itu Tuhan tidak berkenan akan kamu. Jadi korban yang cacat, korban yang bercela, yang dipersembahkan untuk Tuhan, Tuhan tidak berkenan akan mereka. Persembahan yang berkenan kepada Tuhan adalah persembahan yang tidak bercela, yang tidak cacat. Artinya bukan tentang besar kecilnya persembahan. Artinya bukan tentang mahal murahnya persembahan. Tetapi korban yang tidak bercela itu adalah bahwa umat Tuhan harus memberikan persembahan yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi itu yang Tuhan mau, supaya umat Tuhan memberikan persembahan yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan. Persembahan yang berkenan kepada Tuhan adalah persembahan yang keluar dari hati yang terdalam.
Persembahan yang diberikan dengan segenap hati. Itulah persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Itulah persembahan yang terbaik, persembahan yang diberikan dengan segenap hati, yang keluar dari hati yang terdalam. Di dalam Injil Lukas pasal 21 ayat 1-4 dikatakan, ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Jadi Tuhan Yesus memberikan contoh tentang seorang janda miskin yang memberikan persembahan 2 peser. Peser adalah mata uang terkecil pada waktu itu. Namun di dalam pemandangan Tuhan, janda yang memberikan 2 peser itu, dia memberikan lebih banyak daripada orang-orang kaya yang memberikan uang dengan nominal yang lebih besar. Artinya Tuhan berkenan atas persembahan yang keluar dari hati yang terdalam. Dikatakan janda itu memberi dari kekurangannya, bahkan seluruh nafkahnya. Artinya janda itu memberi dengan segenap hati. Apa yang dia miliki, yang seharusnya untuk biaya hidupnya, untuk membeli makanan dan lain sebagainya, dia persembahkan untuk Tuhan. Sekalipun nominalnya hanya kecil, 2 peser. Tetapi di hadapan Tuhan, persembahan yang berkenan kepada Tuhan adalah persembahan yang diberikan dengan segenap hati. Dari hati yang paling dalam. Persembahan yang berkenan kepada Tuhan, yang selanjutnya adalah ketika kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus. Di dalam Roma 12 ayat 1 dikatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Jadi dikatakan persembahan yang berkenan kepada Tuhan adalah ketika kita mempersembahkan tubuh kita menjadi persembahan yang hidup dan yang kudus. Artinya bahwa kita sebagai umat-umat Tuhan, hidup kita ini sudah ditebus oleh Tuhan melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Tuhan sudah menebus kita umat-umatnya. Jadi hidup kita bukan milik kita lagi. Karena Tuhan sudah menebus kita, kita harus sadar, kita harus menyadari bahwa hidup kita bukan milik kita lagi. Tetapi hidup kita milik Tuhan, karena Tuhan sudah menebus kita. Dan oleh karena itu, biarlah kita persembahkan tubuh kita menjadi korban persembahan yang hidup, menjadi korban persembahan yang kudus kepada Tuhan. Kita harus hidup di dalam kekudusan. Kita harus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita harus hidup di dalam kehendak Tuhan. Kita harus hidup menurut keinginan Tuhan. Karena hidup kita bukan milik kita. Karena Tuhan sudah menebus kita, sehingga kita persembahkan hidup kita, kita persembahkan tubuh kita menjadi korban persembahan yang hidup dan yang kudus. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, itulah persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Persembahan yang keluar dari dasar hati yang terdalam.
dan kita mempersembahkan hidup kita, tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari semuanya. Biarlah kita menyadari bahwa apa yang kita miliki, semua keberadaan kita, hidup kita, apa yang ada pada kita, itu semua adalah milik Tuhan. Dan kita kembalikan semuanya, kita persembahkan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Itulah persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita akan sama-sama berdoa. Nanti di akhir doa, saya akan menutup dengan doa yang dibagikan kepada Bapak, Ibu, Saudara melalui call center yang ada. Doa harian. Dan Bapak, Ibu, Saudara-saudari juga bisa berdoa menggunakan doa yang dikirimkan melalui call center, doa harian. Dan di bagian tempat yang kosong, Bapak, Ibu, Saudara bisa menyebutkan nama dari orang-orang atau keluarga atau hamba Tuhan yang ingin Bapak, Ibu doakan. Mungkin keluarga, sahabat, kenalan, tetangga, siapapun juga bisa kita doakan. Dan harus kita doakan. Puji Tuhan, mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau sudah menebus dan menyelamatkan kami. Engkau menjadi korban yang sempurna dan satu-satunya, sehingga kami umat-umat-Mu boleh layak untuk menerima keselamatan karena pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami umat-umat-Mu juga mau Tuhan memberikan korban persembahan yang berkenan di hadapan-Mu, yaitu korban persembahan yang keluar dari dasar hati kami yang terdalam. Korban persembahan dari kehidupan kami, tubuh kami ini. Pakai setiap hidup kami umat-umat-Mu untuk menjadi alat kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati seluruh umat-umat-Mu. Kami juga berdoa Tuhan, lanjutkanlah kasih setia-Mu bagi kami, keluarga GPDI El Shaddai Magelang yang mengenal Engkau. Ya Tuhan, dan keadilan-Mu bagi kami, keluarga GPDI El Shaddai Magelang yang tulus hati. Terima kasih Tuhan, kami percaya berkat-Mu ada bersama dengan kami, seluruh umat-umat-Mu, keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.